Zara, fashion retailer ternama dari Spanyol, telah menjadikan Inditex, perusahaan induknya, menjadi produsen dan retailer fashion paling besar di dunia, mengalahkan H&M, Uniqlo, dan Gap. Sekaligus menjadikan sang founder, Amancio Ortega, sebagai salah satu orang paling kaya di dunia. Keberhasilan itu terwujud karena inovasi radikal yang dilakukan Ortega, yang kini kita kenal dengan fast fashion. Sebuah inovasi yang mengubah industri fashion untuk selamanya. Apa sih yang dimaksud dengan fast fashion dan gimana cara kerjanya? Dan apa pelajaran penting yang kita bisa adopsi untuk perusahaan kita? Yuk kita cari tahu. Apa sih fast fashion itu? Untuk memahaminya, yuk kita lihat bagaimana industri fashion pada umumnya bekerja. Dimulai dari tekstil convention di Paris yang dihadiri para produsen fashion dari seluruh dunia untuk mengetahui apa sih bahan material, pola, dan warna yang ada pada saat itu, yang paling mutakhir. Nah, apa yang mereka lihat di convention itu kemudian mempengaruhi desain busana dari para desainer ternama yang kemudian ditampilkan di berbagai runway fashion show dunia pada tahun berikutnya. Nah, saat itulah untuk pertama kalinya para kalangan fashionista melihat dan akhirnya membeli busana itu, kemudian mengenakannya di event-event besar yang diliput oleh media. Sehingga akhirnya jadi tren yang kemudian ditangkap oleh para produsen fashion untuk jadi inspirasi mereka dalam memproduksi beragam busana secara massal. Nah, di ujung proses panjang inilah kemudian kita, masyarakat umum, akhirnya membeli busana-busana yang berdesain trendy tadi di toko-toko kesayangan kita. Keseluruhan proses tersebut biasanya memakan waktu hingga 2 tahun lamanya. Namun kini dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi, para produsen dan retailer fashion mampu menghadirkan desain busana yang tampil di runway hingga sampai ke rak toko untuk kemudian bisa dibeli oleh para pelanggan. Itu makan waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, ini yang menarik. Anda tahu berapa lama Zara mampu melakukan itu? Bukan 6 bulan, bukan 5 bulan, 1 bulan saja. Selain itu, teman-teman, pada umumnya fashion brand dunia itu meluncurkan koleksi busananya itu 2 kali dalam setahun, yaitu koleksi Spring Summer dan Fall Winter. Sementara Zara meluncurkan koleksi busananya 2 kali dalam sebulan. Itu sebabnya inovasi yang dilakukan Zara itu disebut dengan fast fashion. Semuanya dihadirkan secara fast, cepat. Oh iya, satu lagi yang unik di Zara nih ya. Para produsen dan retailer besar fashion itu biasanya memproduksi dan mendistribusikan koleksi yang sama ke semua toko mereka di seluruh dunia. Jadi jika Anda pergi ke toko mereka di Milan, Paris, atau New York, Anda akan menemukan koleksi yang sama. Zara, enggak. Setiap negara punya koleksi yang berbeda-beda. Sorry, maaf. Bukan setiap negara. Setiap toko punya koleksi yang berbeda-beda. Luar biasa ya. Koleksi yang dijual Zara menyesuaikan dengan budaya dan gaya dari orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi toko. Maka koleksi busana Zara di Dubai berbeda dengan apa yang Anda biasa temukan di Zara kota Milan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa sih untungnya bergerak secepat itu bagi Zara? Dan bagaimana Zara bisa melakukan itu? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, bagi Anda yang belum sempat subscribe di channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Kemudian tonton sampai habis video ini, karena seperti biasa, di akhir nanti saya akan share lessons learned yang bisa kita adopsi untuk membuat perusahaan kita jadi lebih inovatif. Baik, yuk kita lihat bagaimana pendekatan fast fashion menguntungkan Zara. Kalau kita lihat model bisnis dari para produsen dan retail fashion yang biasanya ada, itu kan seperti ini ya. Berdasarkan apa yang mereka lihat di runway fashion show dunia, mereka kemudian memprediksi itu, apa sih yang diminati oleh pelanggan mereka. Kemudian berdasarkan prediksi itu, mereka mendesain koleksinya untuk 1 tahun ke depan. Lalu produksi dilakukan di perusahaan outsource yang biasanya ada di negara-negara berkembang. Nah, produk yang sudah jadi kemudian disimpan dulu di gudang sampai nanti waktu peluncurannya. Dan pada saatnya datang, koleksi tersebut pun dikirim ke toko-toko mereka yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian mereka pasang iklan besar-besaran. Berharap prediksi mereka atas apa yang jadi minat pelanggan itu benar. Orang-orang jadi tertarik dan datang berbondong-bondong ke toko untuk membeli koleksi mereka. Sayangnya, nggak semua prediksi itu benar. Akhirnya banyak barang yang nggak kejual. Dan akhirnya mereka stuck dengan massive inventory di gudang yang enggak bergerak. Beberapa sumber melaporkan jumlah produk yang tidak terjual ini mencapai 30%. Dan dalam dunia retail, ini adalah malapetaka. Dan dalam situasi seperti itu, perusahaan punya 2 pilihan. Markdown atau write off. Jual dengan harga diskon atau musnahkan produknya. Anggap nggak ada.
Ya, keduanya jelas merugikan ya. Jual diskon itu bukan cuma mengurangi margin, tapi juga akan merusak eksklusivitas brand yang mereka udah susah payah membangunnya selama bertahun-tahun. Itu sebabnya banyak brand besar memilih untuk memusnahkan produk-produk yang nggak laku ini. And that is not good for the business nor the environment. Dengan pendekatan fast fashion, Zara dapat menghindari resiko tersebut, sekaligus di saat yang sama mengenjot keuntungan secara dramatik. Tuh, gimana tuh? Kok bisa ya? Apa sih sebenarnya yang Zara lakukan? Pertama, Zara nggak main tebak-tebakan. Zara mengidentifikasi minat pelanggan secara real time. Manajer toko di Zara tidak hanya ngurusin kasir dan stok barang. Mereka secara teratur mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan mencari tahu apa sih yang dicari pelanggan ketika mereka datang dan browsing di tokonya. Para staf toko juga bertindak layaknya tim forensik mode. Mereka menanyakan pendapat pelanggan tentang penawaran mereka saat ini, termasuk alasan kenapa kok pelanggan mengembalikan barangnya. Para staf juga mengamati produk mana yang dicoba pelanggan, tapi kemudian dibalikkan ke rak. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang preferensi dari pelanggan mereka. Informasi tersebut dikirim setiap saat ke markas Zara di Spanyol. Yang kedua, desain busana Zara tidak hanya mengikuti tren dunia, namun juga menyesuaikan dengan preferensi pelanggan di lokasi mereka masing-masing. Ada lebih dari 200 desainer yang bekerja di markas Zara di Spanyol. Mereka mengawinkan data preferensi pelanggan yang dikirim oleh manajer toko dari seluruh belahan dunia dengan analisa tren yang diolah dari berbagai trade show dan fashion show dunia. Hasilnya, desain busana sesuai tren dunia, namun di saat yang sama diciptakan unik untuk memenuhi preferensi pelanggan di lokasi yang berbeda-beda. Seperti yang saya sebut sebelumnya, busana Zara yang dijual di Dubai akan berbeda dengan busana yang dijual di Milan. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu, tim desainer di Zara menciptakan 1000 desain unik setiap bulannya. Wajar ya jika pelanggan Zara datang ke toko akan selalu bisa menemukan busana yang pas untuk dia. Yang ketiga, Zara memproduksi produk mereka dalam jumlah kecil dan produk-produk baru pun datang ke toko setiap 2 minggu sekali. Dan itu bukan cuma sekedar nambah stok produk yang udah terjual loh ya, itu adalah koleksi produk baru, desain yang benar-benar baru. Zara juga membiarkan produk bestsellernya tuh habis di toko dan alih-alih membuat ulang produk yang sama persis, Zara memilih untuk fokus memproduksi produk baru yang berbeda. Walaupun tentu saja dengan mengambil clue ya dari produk-produk yang bestseller tadi. Nah, hal ini memberikan pelanggan sebuah sensasi eksklusivitas. Nggak ada orang ya yang mau datang ke pesta dan menemukan bahwa dia menggunakan pakaian yang sama dengan orang lain kan. Kalau kita bicara fashion brand yang lain ya, pelanggan tuh bisa aja sih datang ke toko untuk lihat-lihat, kemudian pikir-pikir, dan akhirnya bulan depan datang lagi ke toko dan produknya masih ada. Karena emang stoknya banyak. Sementara kalau di Zara, kalau Anda kelamaan mikir, besoknya Anda datang, bisa jadi barangnya udah habis ya. Nah, kelangkaan, sensasi eksklusivitas, dan produk yang terus berubah setiap 2 minggu sekali ini membuat pelanggan Zara jadi lebih sering datang ke toko. Jumlah kunjungan pelanggan Zara secara rata-rata adalah 17 kali setahun. Jauh di atas rata-rata kunjungan pelanggan retailer pada umumnya, yaitu 4 kali setahun. Keuntungan lain yang didapat dari produksi sedikit tapi banyak model dan sering ini adalah produk-produk yang ada di toko itu cepat habis, ya, sehingga nggak sempat dijual dengan harga diskon. Artinya, better profit margin for Zara. Selain itu, karena produk-produk Zara itu langsung dikirim ke toko begitu selesai diproduksi, maka Zara nggak perlu punya gudang penyimpanan, ya nggak? No inventory cost, which means more money for Zara. Ada satu lagi nih keuntungannya. Karena diproduksi dalam jumlah kecil, maka kalau ada satu produk yang ternyata nggak laku, ya kerugian yang ditanggung Zara kan jauh lebih kecil ya dibandingkan pesaingnya. Oh ya, ada satu lagi nih yang Zara lakukan tuh berbeda dari produsen maupun retailer lainnya ya. Yaitu iklan. Jadi alokasi anggaran iklan Zara itu jauh lebih kecil dibandingkan pesaingnya. Zara lebih memilih untuk menggunakan uangnya untuk membuka toko-toko baru di tempat-tempat yang berkelas dan ramai seperti Fifth Avenue di kota New York atau Oxford Street di London. Zara yakin begitu orang masuk ke tokonya, dia akan menemukan produk yang dia sukai. Dan pengalaman belanja yang menyenangkan akan membuat dia cerita ke teman-temannya tentang Zara. Nah, itulah kunci strategi marketingnya Zara, words of mouth. Nggak sedikit loh selebriti yang secara nggak langsung mempromosikan produk Zara, bahkan termasuk high profile individual seperti Michelle Obama dan Kate Middleton. Sekarang ini Anda mungkin bertanya-tanya ya, gimana kok Zara bisa gitu memproduksi dengan kecepatan yang seperti itu?
Kita tahu ya, hanya butuh 2 minggu loh untuk Zara memproduksi dari desain jadi produk jadi gitu. Sementara kalau retailer yang lain tuh butuh waktu sampai 6 bulan lamanya gitu. Dan kita perlu ingat bahwa jumlah SKU atau stock keeping units-nya Zara tuh jauh lebih banyak dibandingkan pesaing, yaitu 30.000 SKU per tahun. Sementara Gap pesaingnya itu cuma 2.000 sampai 4.000 SKU per tahun. Nah, jawabannya adalah Zara itu nggak seperti pesaingnya ya, yang mengoutsource seluruh proses produksi ke ratusan perusahaan kontraktor. H&M itu punya 900 kontraktor. Wow. Zara memproduksi 60% produknya secara mandiri, sementara 40% sisanya di-outsource ke beberapa kontraktor yang lokasinya dekat dengan kantor pusat. Itu pun cuma produk-produk simple yang nggak terkait tren, misalnya kayak t-shirt, jeans, gitu. Bahkan ada sebagian kontraktor yang memproduksi produk itu cuma setengah jadi. Finishing nanti dilakukan sendiri oleh Zara ketika sudah ada kejelasan akan preferensi dari pelanggan. Zara juga memproduksi 40% bahan materialnya sendiri, dari kain sampai zat pewarna. Nah, itulah yang ngebuat Zara bisa memproduksi busana dari desain sampai barang jadi itu cuma dalam waktu 2 minggu saja. Keuntungan lain dari integrasi vertikal yang dilakukan Zara itu adalah fleksibilitas. Ya. Ketika harga bahan katun melonjak misalnya secara drastis gitu, para produsen yang sudah terlanjur komit dengan para kontraktor dengan desain berbasis katun kan terpaksa meneruskan produksi kan, walaupun margin keuntungannya tuh tergerus banyak gitu. Sementara Zara, karena hampir semuanya dilakukan secara in-house, dapat secara cepat mengubah desain dan produksinya ke bahan material lainnya. Baik, jadi apa sih lessons learned yang bisa kita dapatkan nih di kisah Zara ini? Terus terang banyak ya teman-teman ya. Tapi karena video ini sudah terlalu panjang, makanya saya akan share satu aja deh. Tapi yang satu ini sangat penting. Apa tuh? Selalu mulai dari pelanggan, bukan sebaliknya. Kebanyakan produsen dan retailer, demikian juga perusahaan-perusahaan di industri lainnya yang mungkin juga perusahaan Anda, itu biasanya mulai dengan apa yang bisa mereka lakukan. Atau mungkin lebih tepatnya, apa yang biasa mereka lakukan. Kemudian pelanggan ngikutin proses konsekuensi dari yang biasa mereka lakukan itu. Itu sebabnya kenapa pelanggan perlu menunggu hingga 6 bulan dan membayar mahal untuk bisa membeli produk fashion sesuai tren tahun itu. Karena memang begitulah proses yang biasa dijalankan di industri fashion. Berbeda dengan mereka, Zara mulai dari pelanggan. Zara bertanya, bagaimana kita bisa menghadirkan fashion trend sesuai yang pelanggan inginkan dalam waktu sesingkat mungkin, dengan harga yang terjangkau, dan sesering mungkin. Dan semua yang kita bahas di video ini, semua bentuk inovasi, dan semua lompatan nilai yang tercipta, adalah jawaban dan konsekuensi dari pertanyaan yang sangat mendasar itu. Zara berinovasi untuk memberikan kemenangan pada pelanggannya. Dan karena itulah kemudian Zara ikut menang. Semoga manfaat. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.